Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, patepang deui sareng abdi Asep Ridwan di channel Asep Ridwan. Pada video kali ini, saya akan berbagi tips kepada kalian bagaimana caranya belajar matematika. Tapi sebelumnya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang terbaru nanti. Berbicara tentang matematika, beberapa dari kita ada yang tidak suka. Nah, bisa jadi beberapa dari kita juga ada yang menyukai yang namanya matematika. Tetapi kebanyakan itu tidak menyukainya. Karena apa? Karena satu, terlalu banyak rumusnya. Kedua, kalau ulangan itu terlalu sulit, banyak anaknya. Dan yang ketiga, bisa jadi itu adalah salah satu mata pelajaran yang paling males kita temui. Dan ada beberapa orang nih yang baru aja membaca soal atau mengikuti pelajaran matematika, itu sudah ngantuk karena ketidaksukaannya dengan matematika. Tapi percayalah, matematika ini sebetulnya nanti itu sangat diperlukan. Dan untuk kerjanya pun kebanyakan banyak orang yang membutuhkan orang-orang matematika, lulusan matematika. Dan di sini sekarang saya akan berbagi tips kepada kalian bagaimana caranya kita belajar matematika. Tips yang pertama adalah niat. Niat adalah salah satu poin terpenting di hidup kita. Contohnya, kalau kita mau mengerjakan sesuatu, kita selalu dengan niat. Bahkan main game aja dengan niat. Misalkan gini, nanti siang saya akan main game lah. Nah, di situ kalian sudah mengucapkan niat atau mungkin rencana di dalam hati kalian untuk bermain games. Begitupun kita mau belajar matematika. Misalkan guru memberikan tugas nih kepada siswanya. Nah, kita niat nih ingin mengerjakan tugas tersebut sampai selesai nanti di rumah. Dan akhirnya selesai. Nah, dari niat itulah yang nanti akhirnya berhasil atau tidaknya terhadap suatu yang kita rencanakan tersebut. Tips yang kedua adalah rajin. Menurut argumen saya, argumen matematika ini tidak butuh dihafal. Matematika ini butuh dipakai, butuh digunakan, butuh dilatih. Kalau kita besok ada ulangan dan kita belum hafal semua rumus yang sudah diajarkan, pasti jalan pintas yang kita gunakan adalah SKS. Sistem kebut semalam. Puluhan rumus matematika kita hafal. Tapi nyatanya pada saat hari H nanti kita akan lupa. Blank, buyar semuanya. Yang ada hanya beberapa rumus yang kita ingat. Tapi beda halnya dengan orang yang rajin berlatih soal matematika. Dan pada saat ulangan kebanyakan ingat dibanding lupanya. Jadi yang terpenting yang kedua adalah rajin. Karena matematika itu harus selalu kita latih. Yang ketiga adalah semangat. Kalau kita nggak semangat, maksimal nggak? Pasti tidak ya. Kalau kita belajar di kelas dengan kondisi kita loyo, nggak semangat, ngantuk, apakah akan maksimal kita dapat materinya? Jelas tidak. Kalau kita semangat belajar di kelas misalkan, ya di sekolah, pasti ilmu yang diberikan oleh guru kepada kita itu akan kita serap dengan maksimal. Nah, ada beberapa faktor kok kita semangat dalam belajar, khususnya adalah matematika. Misalkan kita belajarnya itu ditemani sama dia. Biasanya kalau ditemani sama dia, semangat kita itu sampai 200% meningkat. Karena apa? Karena ditemani sama dia, sama orang yang kita sayang. Dan kalau kita udah semangat, pasti deh kita mengerjakannya secara maksimal. Atau mungkin yang kedua, kalau kita ulangan, kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dan jawaban kita benar, nilai kita sempurna, 100 misalkan. Pasti kita semangat dong. Dan kita langsung menyukai pelajaran tersebut. Karena apa? Karena nilai kita mendapat nilai 100. Nah, tantangannya adalah gimana caranya agar kita menjaga semangat kita agar tetap optimal. Dan tips yang keempat adalah lingkungan yang kondusif. Kalau kita mau belajar, hal yang pertama harus kita perhatikan adalah lingkungannya. Kalau kita belajar di tempat yang kotor, nyaman enggak? Enggak kan? Pasti kita merasa risih, bau. Contoh terkecilnya adalah kamar kita. Kalau kita belajar di kamar kita kotor, nyaman enggak belajarnya? Pasti tidak dong. Hal yang pertama kita lakukan adalah membersihkan dulu kamar kita. Membersihkan sampai bersih, baru di situ kita bisa belajar dengan nyaman. Atau mungkin ada tipikal-tipikal orang yang belajarnya di tempat yang terbuka. Karena agar lebih cepat masuk materinya, agar lebih cepat paham. Itu
tiap orang beda-beda ya. Tapi kalau orang cara belajarnya di tempat-tempat yang berbeda pula gitu, itu tergantung orangnya gitu. Dan tips yang kelima adalah mengimplementasikan ilmu yang sudah kita dapat kepada orang lain. Ya, kita berikan kembalilah ilmu yang sudah kita dapat kepada orang-orang yang sekiranya belum paham. Khususnya adalah tentang matematika. Ya, tidak hanya matematika ya, pelajaran yang lain pun sama. Mau bahasa Inggris, mau fisika, mau kimia, itu semuanya sama. Semakin banyak kita mengimplementasikan, semakin bertambah pula wawasan kita, semakin bertambah pula pengetahuan kita, semakin bertambah pula pemahaman yang kita dapat. Jadi itu teman-teman. Ya, bagi teman-teman semua yang mau belajar matematika, semangat ya, itu harus tetap semangat ya, jangan pantang menyerah. Banyak-banyaklah berlatih soal, harus rajin, ulet, tekun. Karena yang tadi saya bilang, matematika itu butuh dipakai, bukan butuh dihafal. Kalau sering kita pakai, otomatis kita langsung hafal. Jadi seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa share video saya ke teman-teman semuanya. Dan like video saya, kemudian subscribe video saya. Dan nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih. Next, kita akan bahas apa lagi nih? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan mungkin kalau ada yang punya cara-cara belajar kalian, silahkan tulis nih cara belajar saya itu seperti apa. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.